Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Syarani dengan stambuk L13122377. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 5 yang berjudul Mekanisme Harga Hasil Hutan, yang dimana judul ini merupakan mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Hutan yang diampu oleh Dr. Hendra Pribadi, SPMP. Baik, mungkin kita langsung saja masuk pada slide berikutnya. Konsep permintaan. Apa sih itu permintaan? Ya, jadi permintaan itu adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Nah, sedangkan pengertian penawaran itu adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Contohnya, contoh permintaan seperti di Pasar Jatinegara yang bertindak sebagai permintaan adalah pembeli, sedangkan penjual sebagai penawaran. Nah, ketika terjadi transaksi antara pembeli dan penjual, maka keduanya akan sepakat terjadi transaksi pada harga tertentu yang mungkin hasil dari tawar-menawar yang suka. Next. Ya, di sini ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan menurut Derman. Yang pertama itu adalah selera konsumen, yang kedua ada ketersediaan harga barang sejenis pengganti dan pelengkap, yang ketiga ada pendapatan konsumen, yang keempat ada banyaknya atau intensitas kebutuhan konsumen, dan yang kelima itu ada perkiraan harga di masa depan. Baik, mungkin kita bisa lanjut. Ya, baik, selanjutnya itu ada kurva permintaan, yang dimana kurva permintaan ini menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang diminta oleh para pembeli. Selanjutnya kita masuk pada konsep penawaran. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa penawaran itu merupakan jumlah barang atau komoditi yang akan diproduksi dan ditawarkan untuk dijual dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sosial dalam suatu pasar ekonomi. Oke, mungkin kita lanjut pada berikutnya. Ya, baik, kita masuk pada koefisien elastisitas permintaan harga. Nah, yang dimana di sini diterangkan dua cara untuk menghitung koefisien elastisitas permintaan. Nah, di sini terdapat rumus elastisitas permintaan yang dimana ED sama dengan persentasi perubahan jumlah barang yang diminta per persentasi perubahan harga. Nah, misalkan harga berubah dari P menjadi P1. Jumlah barang yang diminta berubah dari Q menjadi Q1. Dengan pemisalan ini rumus di atas dinyatakan sebagai ED sama dengan Q1 kurang Q per Q per P1 kurang P per P. Nah, mungkin kita bisa lanjut pada materi berikutnya. Baik, di sini juga ada kasus harga menurun, yang dimana juga terdapat elastisitas permintaan barang dihitung nilai koefisien elastisitasnya. Nah, rumusnya yaitu ED sama dengan 15.000 dikurang 10.000 per 10.000 per 3.000 dikurang 4.000 V per 4.000, sehingga dihasilkan 5.000 per 10.000 per min 1.000 per 4.000, sehingga menghasilkan 1/2 per 1/4. Kemudian dibulatkan kembali sehingga mendapatkan hasil min 2. Nah, ternyata nilai yang diperoleh adalah negatif. Nah, di sini merupakan keadaan yang selalu akan terjadi. Nilai yang negatif disebabkan karena harga dan jumlah barang yang diminta mengalami perubahan ke arah yang berbalikan. Mungkin kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Ya, di sini ada kasus harga meningkat, yang mana di dalam perhitungan di atas dimisalkan bahwa harga mengalami penurunan 4.000 menjadi 3.000. Oleh sebab itu permintaan telah bertambah dari 10.000 kg menjadi 15.000 kg. Nah, bagaimanakah kalau perubahan tersebut dipandang dari sudut yang sebaliknya? Ya, di sini kita sudah mendapatkan rumus ED sama dengan 10.000 dikurang 15.000 per 15.000, sehingga mendapatkan hasil 4.000 dikurang
3.000 per 3.000. Selanjutnya mendapatkan hasil min 5.000 per 15.000 per saya ulangi, min 5.000 per 15.000 per 1.000 per 3.000, sehingga mendapatkan hasil min 1/3 per 1/3. Kemudian dibulatkan menjadi min 1. Next. Ya baik, kita masuk pada elastisitas penawaran, yang dimana dalam menerangkan mengenai hukum penawaran pada bab yang lalu telah diterangkan bahwa perubahan harga akan mengubah jumlah penawaran. Oleh sebab itu, konsep elastisitas juga dapat digunakan untuk menerangkan perubahan penawaran. Elastisitas permintaan mengukur responsif permintaan yang ditimbulkan oleh perubahan harga. Nah, di sini terdapat koefisien elastisitas penawaran yang bisa dihitung menggunakan rumus di bawah ini. Yang ES sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan per persentase perubahan harga. Baik, mungkin kita bisa lanjut pada materi berikutnya. Nah, di sini untuk tujuan perhitungan rumus di atas itu perlu diubah menjadi ES sama dengan QB kurang QA per QA per PB kurang PA per PA. Nah, yang dimana ES ini adalah koefisien elastisitas penawaran, QA itu sebagai barang yang ditawarkan, dan QE itu sebagai penawaran yang asal PB jumlah penawaran. Nah, sedangkan asal PB ini adalah tingkat harga yang baru dan PA itu adalah tingkat harga yang asal. Baik, di sini saya akan membahas tentang pembahasan tentang permintaan dan penawaran. Nah, di sini ada contoh kurva permintaan atau demand curve, adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Sesuai dengan hukum permintaan, maka bentuk kurva permintaan adalah miring atau membentuk lereng dari kiri atas ke kanan bawah atau dari kanan bawah ke kiri atas, seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, di sini terdapat data harga dalam rupiah serta permintaan dalam unit. Mungkin teman-teman bisa melihat. Baik, mungkin kita bisa next materi selanjutnya. Ya, gambar di samping itu merupakan kurva permintaan, yang dimana tabel dan gambar tersebut menjelaskan bahwa ketika barang relatif mahal, yaitu 10.000 per unit, maka jumlah barang yang diminta adalah 20 unit. Dan ketika harga barang turun menjadi 2.000 per unit, maka permintaan terhadap barang tersebut menjadi meningkat 100 unit. Baik, mungkin kita bisa lanjut. Nah, adapun kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini, yaitu perhitungan yang belakangan ini menunjukkan bahwa koefisien elastisitas yang kedua adalah berbeda dengan yang pertama. Karena keadaan seperti itu adalah keadaan yang akan selalu berlaku walaupun rumus dan cara perhitungan yang digunakan dalam menentukan besarnya koefisien elastisitas adalah sama dengan sebelumnya. Pada mulanya dilihat perubahan itu sebagai suatu proses penurunan harga, dan sesudah itu sebagai proses kenaikan harga. Perhitungan dan memperoleh koefisien elastisitas yang berbeda jelaslah bahwa rumus untuk menghitung koefisien elastisitas yang telah diterangkan di atas adalah kurang memuaskan. Oleh karena itu, kelemahan yang baru saja diterangkan dibuatlah cara perhitungan yang lain. Baik, di sini ada kesimpulan yang kedua, yaitu berdasarkan pembahasan dapat kita simpulkan bahwa setiap tahunnya dari tahun 2005 sampai 2009 itu permintaan dan penawaran kayu bulat di Indonesia terus meningkat. Kenapa demikian? Meskipun dengan grafik harga yang fluktuasi, hal ini terjadi karena faktor yang mempengaruhinya antara lain faktor selera, teknologi, dan juga barang substitusi. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.